Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sayyiduna habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku seiman seislam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang beranggapan bahwa penyakit yang terparah pada hari ini adalah kanker, stroke, jantung, kolesterol, asam urat, macam-macam. Dari sisi zahiriyah memang seperti itu. Jasmaniah kita dengan penyakit-penyakit yang tadi disebutkan sudah sangat umum menimpa banyak manusia. Tapi khususnya menjelang hari kiamat, ada penyakit yang sangat-sangat luar biasa dan menimpa banyak orang. Penyakit itu adalah ghaflah, lalai. Allah berfirman, iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat yaumul hisab, semakin dekat hari kiamat, manusia ditimpa satu penyakit yaitu ghaflah, penyakit lalai. Penyakit lalai ini menimpa semua orang, khususnya di akhir zaman ini. Ini penyakit yang luar biasa. Kita tidak katakan orang-orang kafir ataupun para pezina, pemabuk, ahli-ahli maksiat dan kemungkaran. Bukan mereka yang lalai yang kita sebut sebagai ghafil. Tapi justru yang menimpa di hari kiamat, kelalaian ini justru ada wujud pada diri orang-orang beriman. Bukan saja kita tidak katakan orang beriman yang tidak sholat, bahkan orang yang sholat pun terkena penyakit lalai. Oke lah, orang yang sholat terkena lalai. Yang lebih berbahaya lagi, kelalaian ini, penyakit lalai ini juga melanda para alim ulama. Para ustadz, para kiai. Mohon maaf. Lalai. Lebih jauh lagi dan lebih parah lagi adalah ketika lalai ini menimpa para dai-dai Allah SWT. Sudah dipilih oleh Allah, dikenalkan dengan usaha dakwah, masih juga lalai. Saudara-saudaraku yang mulia, begitu dahsyatnya kelalaian dan sengaja diciptakan oleh musuh-musuh Islam
Mereka tahu kelemahan kita. Dari apa sih kita yang lalai itu? Apa yang dilalaikan sebenarnya? Orang ketika lalai bukan berarti dia jahil, tidak. Bukan kebodohan. Dia tahu. Yang nama lalai itu dia tahu. Masalahnya bukan dia bodoh, dia tidak tahu, tapi dia tahu. Tapi melalaikan. Seperti orang tahu waktu sholat subuh, zuhur, asar, jam sekian, tapi lalai. Sehingga dia mengundur-undurkan, melambat-lambatkan, mengabaikan, sehingga terlewat waktunya. Begitu banyaknya lalai kepada kehidupan kita ini. Sehingga kita tidak tahu kita hidup ini mau kemana, untuk siapa, dan apa yang kita bawa. Orang sibuk dengan pakaian. Padahal di rumah sudah satu lemari penuh. Merek ini, merek itu, merek ini, merek itu. Dia lalai bahwa dia pakaian terakhirnya itu adalah kain kafan. Apapun yang dia pakai, dia pilih dari semua jenis pakaian, dia lalai bahwa dia itu akan berpakaian yang terakhir kalinya adalah kain kafan yang polos, tidak ada merek, tidak ada brand, tidak ada warna, tidak ada corak, tidak ada apapun. Mau raja, mau presiden, mau menteri, mau siapapun, dengan kain putihnya. Ada orang punya kelebihan dengan sedikit harta, dia sibuk dengan kendaraan, nggak mau kendaraan murah, pengen kendaraan yang mahal. Padahal untuk pergi, untuk jalan, mobil yang 100 juta pun sudah cukup. Nggak mau, dia pengen yang 1 miliar. Dia lalai padahal kendaraan yang akan dia pakai, kendaraan yang terakhir adalah kerandanya. Kalau keranda itu, padahal kita orang-orang yang senantiasa iktikaf di masjid, di tempat keranda disimpan, masih juga tidak sadar, tidak ingat, itu kendaraan kita nanti yang terakhir. Yang lebih parah lagi orang yang paling dibenci kata Nabi pengeluaran, yaitu membangun rumahnya. Dibangun rumah dengan judul ikram keluarga, menyenangkan istri, ikram orang tua, dibikin bagus. Dia lalai, padahal rumah yang terakhirnya adalah kubur. Kita tidak bicara orang ketiga ini antara saya dan Bapak sekalian. Ini kita. Inilah sekarang keadaan kita. Lalai bahwa kita itu nanti akan ditalkin. Ketika kita sudah tidak bisa lagi mendengar. Walaupun kita tidak punya gangguan telinga, kita tidak punya masalah dengan pendengaran, tapi belum tentu orang yang mentalkin kita itu kita akan dengar. Walaupun jarak antara lisan dia, mulut dia dengan telinga kita hanya 1 senti saja, untuk ucapkan la ilaha illallah. Tapi dalam sakaratul maut belum tentu kita bisa dengar. Karena yang di hadapan kita
yang dilihat oleh kita, bukan alam dunia, yaitu hasil dari amalan kita. Apa yang telah kita perbuat itulah yang akan menjadi gambaran yang kita saksikan di ujung kehidupan kita yang paling menentukan nasib kita. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita juga nggak sadar, lalai, padahal sudah sering dengar bahwa kita dikubur itu tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Kita dikubur hanya sendiri. Siapapun yang kita cintai tidak akan sudi untuk bersama kita. Sekaya-kayanya kita, seberkuasanya kita tetap akan sendiri. Dan kita berada di kubur bukan untuk waktu yang sebentar. Kita lalai mengenai keadaan itu. Beruntung kalau anak-anak kita, istri kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah, yang mampu mengirim kepada kita amalan-amalan. Walaupun kita sudah berada di dalam kubur, anak-anak kita dengan hafalan Qur'annya, keluarga kita dengan kesolehan, yang sebab kita mengirim terus untuk membantu di kubur kita. Tapi apa daya ketika ternyata keburukan kita jauh lebih banyak daripada kebaikan kita. Jangan sombongkan kita sudah 4 bulan, 40 hari jalan kaki negeri jauh. Masih banyak lagi kelalaian yang kita lakukan. Walaupun kita sudah menjadi dai Allah SWT. Kita masih belum berhenti dari ghibah. Kita masih belum berhenti daripada melihat keburukan orang lain. Kita masih belum berhenti daripada ujub dan riya. Seolah-olah kita ini sudah aman akan berada di kubur dengan istananya. Seolah-olah kita akan menjadi pengantin nanti di dalam kubur. Belum tentu. Siapa yang jamin? Ini kelalaian senantiasa ada dalam diri kita. Oh, kita ini bakal selamat. Padahal ketakutannya adalah ketakutan yang luar biasa. Bayangkan di tengah kegelapan yang tidak ada cahaya sedikit pun, yang tiba-tiba bermunculan ular dan kalajengking dan ulat-ulat berbisa yang di sekitaran kita. Siapa yang bisa lawan kecuali kebaikan kita sendiri? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan seorang yang ganteng, kasep, cakep, luar biasa, berada di sisi kanan kiri kita, dan kita gak kenal siapa dia, tapi kita merasa aman, merasa tentram di dalam kubur itu. Ketika ditanya, siapakah engkau? Kami adalah amalanmu. Itu kalau amalan kita banyak. Kelalaian kita selanjutnya, kita lupa bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah seperti ini berjuta-juta kali lipat. Bedanya adalah kita sekarang Masya Allah berjubah, bersorban, bersarung. Tapi hari itu kita telanjang bulat, tidak memakai apapun. Apakah kita akan peduli dengan istri kita, anak kita? Tidak. Yang hari ini kita bela-belain, betul-betul kita perjuangkan sehingga kita tidak nisab, tidak keluar, tidak nakaza, tidak makomi, tidak intikoli. Yang kita bela istri dan anak kita. Hari itu sama sekali kita lupakan, gak bisa kita ini.
Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari di mana manusia bangkit berdiri. Duduk nggak bisa, berbaring tidak bisa. Kenapa tidak bisa berdiri? Kenapa tidak bisa duduk dan berbaring? Faidahum qiyamun yanzurun. Oh, syi'atan absaru, dalam ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang tidak biasa. Ketakutan yang mengeluarkan semua keringat di tubuh kita. Bukan tetesan, tapi seperti banjir yang luar biasa, keringat keluar dari tubuh kita. Pori-pori itu seperti saluran-saluran yang mengeluarkan semua keringat. Bergantung dari amalan kita. Sehingga siapa yang dia tenggelam, sebatas mata kakinya, sebatas lututnya. Sehingga dikatakan tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring. Semuanya dalam keadaan qiyam, semuanya dalam keadaan berdiri. Kita lalai perkara masalah ini, kita lalai. Dan kita akan dihisab masing-masing dengan amalan. Berapa banyak yang kita sudah lakukan? Siapa kita? Mekonhu. Siapa saya? Dari situlah kita akan banyak bisa mengukur diri kita sendiri. Sebanyak apa bekal yang harus kita bawa, supaya tidak ada keringat sama sekali yang mengucur di yaumil hisab. Berapa banyak amal yang harus kita bawa, supaya saya bisa jadikan kubur kita ini betul-betul menjadi istana seperti pengantin kita di dalamnya. Berapa banyak yang kita bawa amalan yang seharusnya bisa menjadi naungan kita di yaumil mahsyar. Apakah cukup kita dengan 40 hari, 3 hari, 4 bulan? Apakah ada hak di situ kita mendapatkannya? Sedangkan orang-orang yang mereka yaumil mahsyar saja dikatakan dalam hadis Nabi SAW, mereka yang terbebas dari azab yaumil mahsyar dari umatku, kata Nabi, hanya 70.000 saja. 70.000 saja. Penduduk Indonesia sudah 250 juta, 300 juta. Di mana kita? Siapa kita? Kenapa kita berani dengan sombongnya? Saya pasti jadi ahli surga. Saya selamat. Saya akan bebas dari fitnah kubur. Saya akan bebas dari mahsyar. Saya bebas dari hisab. Nanti dulu. Saya ini siapa? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, beruntung dan beruntung kita dikenalkan dengan usaha yang mulia, usaha dakwah, usaha Nabi, usaha nubuah, yang bukan saja membersihkan diri kita, tapi menaikkan derajat kita, mengkayakan pahala kita, menghapus dosa-dosa kita. Bergantung pada sejauh mana kita berani berkorban. Bergantung pada sejauh mana kita mau ambil keputusan. Kalau dilihat, siapa saya? Allahu Akbar. Kalau bukan karena hidayah Allah, pilihan Allah, hari ini kita tidak akan duduk di sini. Kita akan berada di pinggir-pinggir jalan, dalam kesibukan pasar, dalam keramaian kelalaian, sibuk dengan kelalaian. Allah pilih kita. Allah pilih kita. Maka supaya tidak lalai,
Lihat diri kita ini, sejauh mana bekal yang sudah kita dapatkan, dan bagaimana Allah memilih kita untuk selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana Ayas ketika dipilih oleh Raja Ma'mun menjadi Perdana Menteri yang paling disayang, sehingga menteri-menteri lain cemburu, iri hati, hasad. Kadang-kadang dai ini untuk bersih dari hasad itu luar biasa. Susahnya bukan main. Bersorban, berjanggut, tapi hasad, riya, sumpah ada. Maka ketika menteri-menteri lainnya melihat Ayas kenapa disayang oleh raja, mereka membuat fitnah. Coba lihat, intip, Ayas itu selalu masuk ke ruang di mana selalu ditaruh situ barang-barang lama. Dia pasti itu ada mau mencuri-curi harta kerajaan yang lama-lama. Raja tidak mudah termakan begitu saja. Ayo kita saksikan, kita intip apa yang dilakukan Ayas di dalam kamar itu. Maka mereka pun beramai-ramai malam hari mereka lihat apa yang dilakukan Ayas. Ternyata Ayas dia masuk ke dalam kamar, dia buka satu lemari yang memang lemari sangat lama sekali. Dalam lemari itu ada satu peti, dia keluarkan peti itu. Lalu dia buka dari peti itu, ada satu kotak, dia buka lagi kotak itu, dia keluarkan selembar baju. Sehelai baju, kemudian Ayas dia pergi ke cermin, dia buka baju kebesaran menterinya, dia pakai baju lamanya dia. Ternyata baju itu baju lamanya dia ketika dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Lalu dia dakwahi dirinya di depan cermin, wahai Ayas, inilah kamu dahulu. Kamu miskin tidak punya apa-apa. Kamu betul-betul papa dan terhina. Wahai Ayas, kamu dimuliakan karena kasih sayang Allah. Wahai Ayas, kamu dimuliakan bukan kamu pintar, bukan kamu cerdas, bukan kamu kaya, tapi semata-mata karena rahmat Allah. Wahai Ayas, ingatlah dirimu itu siapa, sehingga engkau akan mensyukuri nikmat Allah kepada engkau. Engkau akan pelihara nikmat itu sampai kematian engkau datang. Wahai Ayas, jangan kau lupa siapa dirimu. Wahai Ayas, semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandai-pandailah bersyukur atas nikmat Allah. Jangan pernah lalai, jangan pernah lupa siapa dirimu yang sesungguhnya, siapa dirimu yang sebelumnya. Engkau dimuliakan karena Allah. Engkau mendapat derajat ini karena Allah. Engkau dinaikkan kedudukan kamu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena siapapun. Ayas menangis terus berkata-kata seperti itu. Diulang-ulangnya kata itu, wahai Ayas, siapa engkau dahulu? Wahai Ayas, ingatlah siapa engkau dahulu. Wahai Ayas, ini semua karunia Allah. Wahai Ayas, ini adalah karunia Allah. Terus diulang-ulang. Setelah dia letih dengan tangisannya, barulah Ayas simpan lagi, lipat lagi, masukkan dalam kotak, masukkan dalam peti. Dia pakai lagi ke baju kebesaran. Di situ raja lihat apa yang dilakukan Ayas. Dia tidak pernah lupa bagaimana Allah memuliakan dia. Hadirin saudara-saudaraku yang mulia, ini taufik luar biasa. Kemarin Maulana Utsman tanya kepada kita para syura, apa yang sudah tabligh berikan kepada kamu? Dulu saya pernah ditanya oleh Maulana Inamul Hasan tentang ini. Apa yang sudah tabligh berikan kepada kamu?
Bukankah tabligh sudah memberikan kepada kamu anak-anak yang soleh dan solehah? Benar. Karena tabligh Allah berikan kepada kamu anak-anak yang bisa menjadi hafiz dan hafizah. Benar. Karena tabligh Allah sudah berikan kepada kamu anak-anak yang alim dan alimah. Benar. Karena tabligh Allah telah berikan kepada kamu istri yang solehah. Benar. Karena tabligh Allah sudah berikan kepada kamu rezeki yang halal. Benar. Karena tabligh sudah berikan, karena tabligh Allah sudah berikan kepada kamu kehidupan yang berkah. Benar. Lalu apa yang kamu telah berikan untuk tabligh ini? Katakan belum apa-apa. Tidak ada apa-apa yang belum saya berikan. Allah sudah berikan kepada kita. Lihat berapa banyak anak-anak soleh, anak-anak yang hafiz dan hafizah, alim dan alimah. Lihat betapa makmurnya pondok ini. Gara-gara siapa? Gara-gara tabligh. Gara-gara dakwah ilallah. Lihat istri kita mau ditinggal 40 hari 4 bulan. Kalau bukan karena dakwah, tidak akan mau dia ditinggalkan begitu saja. Lihat karena dakwah istri kita menjadi orang-orang yang muti'ah, mujahidah, mu'allimah, muta'allimah, abidah. Siapa yang membentuk kita ini? Bukan orang yang menguasai istri kita sendiri. Siapa yang menjadikan istri-istri kita jadi solehah, anak-anak kita menjadi soleh dan solehah? Bukan kita. Bukan kita. Ini adalah keberkahan daripada usaha yang mulia ini. Allah sudah berikan melalui dakwah ini banyak keberkahan. Maulana Utsman tanya, dulu makan kamu dengan makan sekarang enak mana? Enak sekarang. Dulu baju kamu dengan baju sekarang ini merapih mana? Dulu kendaraan kamu dengan sekarang bagaimana? Bagus mana? Bagus. Lalu apa yang kamu berikan untuk dakwah ini? Apa yang kamu balas untuk usaha agama yang sudah memuliakan kita semua? Harga anak soleh itu bukan murah. Harga anak salehah itu bukan murah. Mohon maaf, bukan murah. Tidak semua orang bisa, orang tua bisa menciptakan anak yang soleh dan soleh. Allah berikan kita, bukan lulusan pondok pesantren, kita orang tua. Kita bahkan baca Al-Fatihah masih tersedak-sedak. Kita nggak ngerti dengan banyak hal tentang agama. Allah berikan anak-anak kita soleh-soleh. Allah berikan anak-anak kita hafiz dan hafizah. Dari mana ini coba? Anak-anak yang alim dan alimah mau mondok saja sudah luar biasa, ya Allah. Ini keberkahan dakwah. Dakwah yang ciptakan ini. Keberkahan kerja nubuah. Bukan masalah yang sepele. Sekarang kita tidak berani dengan riba. Kita tidak berani dengan yang haram. Kita mau yang berkah, rezeki yang berkah dari mana ini? Inilah keberkahan. Perubahan-perubahan dengan sebab dakwah luar biasa. Maulana Utsman ceritakan, dulu ada 2 orang, satu orang Perancis, hipis, dia memang pemakai narkoba. Dia datang ke Karachi hanya untuk narkoba. Maka dia bertemu di satu majelis narkoba. Semua pemakai itu berkumpul di sana. Anak-anak muda. Semuanya lagi madat, nyabu, mabok, fly dan sebagainya lah. Malam bubar, tinggal berdua. Orang Prancis ini dengan satu orang pemuda. Sama-sama lagi narkoba. Dalam keadaan mabok itu, kata yang Pakistan ini kepada yang Prancis itu,
Dia bilang gini, sambil mabuk ini tuh. Kamu bagusnya ucapkan syahadat. Lagi mabuk. Kata yang Prancisnya, itu lagi mabuk juga dia. Iya benar, saya harusnya mengucapkan syahadat. Nah, ucapkanlah sekarang. Ya, saya ucapkan. Tuntun saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kamu sudah Islam. Udah gitu semuanya, yang ini pulang, yang Pakistan, yang Perancis pulang ke hotel. Di hotel dia udah ambruk, tidur. Sampai bangun pagi itu jam 10 pagi. Besok harinya. Dia lupa apa yang terjadi di malam itu. Tadi malam itu apa aja yang terjadi dia lupa benar. Gara-gara maboknya itu. Yang dia ingat satu saja, bahwa dia sudah jadi muslim. Cuman dia ingat satu saja, dia jadi muslim. Maka dia pun, saya sudah muslim. Karena dia merasa saya sudah muslim, akhirnya dia keluar. Dia berdiri di pinggir jalan, dia cegat orang-orang yang jalan itu. Dia katakan, saya sudah jadi Islam, saya sudah muslim. Saya harus apa? Saya harus apa? Ditanyain orang lewat, ada yang masa bodoh, ada yang ganggu gubris. Tiba-tiba ada satu orang lewat, Pak, saya sudah muslim, saya harus apa? Oh, ayo ikut saya. Dibawanya ke Maki Masjid Markas Karachi. Di sana ketemu para masyaikh, kemudian setelah itu dia pun keluar 4 bulan. Setelah keluar 4 bulan dia bilang, saya ingin belajar di sini. Oh, kamu harus izin dulu sama Raiwin, sama masyaikh Raiwin. Akhirnya dia musyawarah. Di Raiwin diizinkan dia untuk belajar alim. Akhirnya dia belajar sampai dia jadi maulana. Jadi hafiz Quran, jadi maulana. Dia kembali ke Paris. Kemudian ada satu jamaah yang dari Karachi itu, yang orang itu dia pun pergi ke Paris. Ternyata dilihat, ini orang yang ahli narkoba ini, dia sudah mengajar di pondok pesantren, dan dari tangannya sudah 200 orang hafiz Quran. Coba, nikmat Allah. Satu yang sepele tapi jadi besar. Sebab dakwah ini luar biasa. Merubah orang, berubah kehidupan. Bukan berubah dunianya saja, tapi merubah akhirat kita juga. Maka yang dibutuhkan bukan karkun-karkun yang cemen, yang siap korban, tambah pengorbanan, tingkatkan pengorbanan. Gak cukup kita ini hanya, kadang-kadang kita nisab pun tertinggal. Kita mesti tambah masa, tambah pengorbanan. Yang paling disedihkan masyaikh sekarang ini adalah banyaknya jumlah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dan ini di hadapan kita, ini kelalaian kita yang asli. Di depan rumah, di samping rumah, di kiri kanan kita, di belakang depan kita, orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kita masih bisa tidur pulas, makan enak. Kita bisa ketawa ketiwi dan sebagainya. Maka kita jangan sampai terkena juga penyakit lalai ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u. Saling ingat dalam dakwah ini. Maka kita diperlukan orang-orang yang mau betul-betul menjadikan dakwah maksud hidup. Betul-betul dakwah menjadi maksud hidup. Insya Allah Allah akan rubah ahwal keadaan-keadaan kita ini. Jauh, bukan sepele, tapi menjadi suatu perkara yang besar. Berubah kehidupan kita, berubah akhir hayat kita. Yang tadinya su'ul khatimah menjadi husnul khatimah. Berubah kubur kita, berubah masyar kita, berubah sirat kita, hingga kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Insyaallah semua bersedia hadirin. Maka tashkil ini kita sekarang, nanti malam yang terakhir bayan kita, bayan maghrib. Maka yang belum niat sama sekali, berikannya. Pastikan diri kita ada tercantum nama kita,
dalam jamaah tasbih. Insyaallah semua bersedia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.